Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, betapa bangganya kita menjadi bangsa Indonesia yang menjadi banyak incaran berbagai macam negara. Ya, alhamdulillah kita dilahirkan di negara yang sangat subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, ya, sehingga leluhur kita membuat satu syair, tanah dan batu aja jadi tanaman, melempar tongkat aja bisa tumbuh, dan itu tidak terjadi di semua negara manapun, tak seperti di Indonesia maksudnya. Sahabat, ya, semoga ini menjadi inspirasi. Mungkin saya akan bercerita tentang proses awal saya semakin mantap bertobat menjadi muhibin. Dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena doktrin mahabbah terhadap duriah Nabi itu sangat kuat. Ya. Karena doktrin yang pertama, ya, di saat kita mencintai duriah Nabi, kelak di akhirat tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat karena telah mencintai, ya, keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentu berkumpul dengan duriah Nabi akan semakin dikenal sama datu-datu mereka, terutama sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita berada dalam barisannya. Lah, yang selanjutnya langsung aja ya sahabat. Awal mula mencuatnya polemik nasab ini, ya, tidak ada pengaruhnya bagi saya, biasa saja. Tapi ternyata karena setiap hari ini 2 tahun lebih berarti selalu masuk ke beranda, saya pelajari, ya, ternyata berbagai macam sisi saya pelajari, dari mulai pasukannya Kiai Imad, ya, terus saya pelajari lagi dari pakar yang adil lah, ya, seperti pakar ahli sejarah, terus ahli filologi. Pakar sejarah itu kan Pak Profesor Dr. Anhar Gonggong, ya, dengan Pak Dr. Agus Sunyoto, termasuk pakar-pakar sejarah yang ada di UI gitu ya, dan lain-lain. Terus pakar ahli genetik yang masyhur di Indonesia itu dari BRIN, ya, dari BRIN, Badan Riset Nasional itu. Itu gak main-main, ya, Pak Dokter Sugeng. Terus akhir-akhir ini muncul juga dan viral ahli rijalul hadis meneliti, dan ternyata kok keputusannya sama dengan yang lain-lain, bahwa duriah Nabi dari klan Ba'alawi yang selama ini diklaim sebagai duriah Nabi ternyata rungkad, palsu, ya. Ya, awal mulanya begini sahabat. Saya pribadinya yang cukup rasional orangnya, sangat mudah untuk mempengaruhi saya, dan saya juga bukan pribadi yang mudah untuk dipengaruhi, maksudnya didoktrin, ya, karena saya sudah mahabbah atau jadi muhibinnya habaib, lalu ada yang mendoktrin atau yang mengarahkan untuk membenci atau keluar dari muhibin. Itu bukan hal yang mudah. Yang dikhawatirkan kan saya salah mengambil keputusan, salah mengambil sikap. Dalam 1 tahun pertama itu saya sempat dipanggil ke pesantren. Guru saya bilang, bagaimana kondisi polemik nasab saat ini. Kebetulan saya sudah, ya, sedikit mempelajari lah dari berbagai macam disiplin keilmuan dan para ahlinya. Saya kemukakan dari ahli sejarah, ya, maksudnya sejarah duriah Nabi, ya, dari Irak, dari Yaman, dari Madinah, ya, masih belum menemukan sosok Ubaidillah dalam catatan sejaman.
Terus saya kemukakan juga dalam versi catatan nasab, ahli-ahli nasab, termasuk Nakobah Ashraf Internasional, tidak ada catatan bahwa sosok Ubaidillah atau Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Yang selanjutnya saya kemukakan bahwa ahli filologi itu, ahli manuskrip juga tidak menemukan, bahkan nihil dari informasi yang menjelaskan tentang Ubaidillah ya dari catatan sejaman atau sesudahnya. Guru saya bilang, Haji jangan ikut campur, udah katanya, bisi kawalat, itu bahasa Sunda ya, nanti takutnya kewalat. Akhirnya selama 2 bulan saya tidak mempelajari lagi, saya nggak mau tahu. Setelah 2 bulan itu saya dipanggil lagi ke pesantren. Haji, bagaimana perkembangan nasab? Ya saya bilang nggak mengikutin dan tidak mempelajari lagi karena ada obrolan dari guru saya. Itu yang dikhawatirkan kewalat. Karena dari habaib itu kan banyak ulama, memang sepakat, banyak ulamanya juga. Yang jadi wali ada, ya. Yang di framing jadi wali juga banyak. Tapi di hati saya tuh nggak diucapkan ke guru saya. Cuma yang bikin kaget saya itu guru saya bilang, Haji, ilmiah saja katanya. Karena ini ranahnya ranah ilmiah. Ya. Terus setiap manusia itu tidak peduli itu duriah Nabi atau bukan. Duriah Nabi pun sama punya nafsu. Dan pasti berkemungkinan berbuat salah atau berperilaku yang tidak baik. Jadi kalau misalkan mau mengkritisi atau mau memperingati, jangan sama zatiahnya, tapi sama sifatnya, sama kelakuannya dan oknumnya. Jadi saat itu saya disuruh sama guru saya untuk mempelajari lagi. Disitulah saya semakin semangat. Ya. Nah, atas dasar itu saya mempelajari terus. Dan ternyata pakar ahli sejarah di Indonesia, khususnya Profesor Dr. Anhar Gonggong dan Bapak Dr. Agus Sunyoto, mengkanter atau menjawab banyak hal dari habaib yang diklaim versi sejarah Indonesia. Itu dibantah sama ahli sejarah Indonesia. Dibantah bahwa klaim dari kalangan habaib itu adalah kedustaan semata semuanya. Bohong itu. Itu mulai error saya. Mulai error. Ternyata ini bahaya juga. Karena kebetulan selain daripada muhibin, saya ini adalah kader NU juga. Ya. Karena saya ikut PD PKPNU, yang mana di Nahdlatul Ulama ini dicetak dan dikader untuk menjadi kader NU. Kan ada 9 perintah kader tuh. Dan di saat saya menemukan versi sejarah tentang kebangsaan, ternyata bertolak belakang apa yang diklaim sama habaib. Semakin error saya. Apa benar duriah Nabi seperti itu? Parah. Ternyata kita dicekoki, didoktrin sama berita-berita yang palsu. Ya, mulai error lagi. Yang selanjutnya, dan ini cukup adil dan memang sangat adil bagi saya. Terakhir itu sangat mencengangkan. Peneliti Rijalul Hadis, Bapak Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, itu meneliti sampai 50 kitab lebih. Dalam Rijalul Hadis itu kan, itu setiap perawi itu pasti harus tercatat di setiap zaman. Dan suhra wal istifadah. Dan ternyata yang diklaim sebagai leluhur habaib itu versi Rijalul Hadis, mau Abdullah, mau Ubaidillah atau Abdillah, ternyata tidak ada. Maksudnya Abdullah bin Ahmad ya bin Isa atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu tidak ada. Dan ini sangat semakin meyakinkan bagi saya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak cukup untuk menghancurkan kepribadian saya sebetulnya. Karena jangan sampai saya salah dalam langkah. Ternyata saya, ini perjalanan proses saya ya, bertaubat menjadi muhibin. Melihat fakta, kenyataan di lapangan. Selama saya ngaji, ya dididik sama guru-guru, berkeliling dari mulai Banten sampai Kediri tuh, Surabaya, Malang. Guru-guru menceritakan tentang kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, sangat luar biasa dalam akhlakul karimah. Tapi saya menemukan di lapangan yang dinisbatkan bahwa mereka sebagai duriah Nabi, ternyata jauh panggang dengan api. Jauh antara langit dengan bumi. Ini saya bicara oknum ya. Tapi karena kebetulan oknum ini adalah penggerak dalam masa yang begitu banyak, penggiringan opini yang sangat nasib, dan ini perlu dikanter. Ya contohnya Rizik Syihab, Hanif Alatos, ya Bahar Smith, Assegaf. Itu saya menemukan jauh-jauh hari, mungkin 5 atau 6, 8 tahun yang lalu, sampai berani itu membusukkan karakter sosok ketua PBNU yang lagi dipimpin sama Kiai Haji Agil Siroj. Karena saya sebagai muhibin saat itu, meskipun saya kader NU, di saat Taufik Assegaf bilang tidak mau ikut dengan NU karena pimpinannya mabok. Itu ketua PBNU dibilang mabok itu. Linglung. Saya nggak berani mengkritis saat itu. Ya, saya dengar aja. Rizik Syihab bilang buta mata, buta hati kepada Gus Dur. Hati saya sebetulnya saya sakit. Tapi di satu sisi lain, ini adalah duriah Nabi ini yang bilangnya. Rizik Syihab. Tapi setelah saya amati, pelajari, renungkan secara baik-baik, kok duriah Nabi seperti itu ya? Apa benar duriah Nabi seperti itu ya? Karena dalam riwayat yang begitu masyhur di kalangan para ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama, yang benar-benar duriah Nabi, banyak riwayat dan cerita. Dari mulai Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Ridho, dan lain-lain. Jadi, mereka tidak ngaku-ngaku sebagai duriah Nabi, malah justru ditutupi. Di saat ternyata ada yang menemukan bahwa ini adalah cucunya Rasulullah, atau cicitnya Rasulullah, atau keturunannya Rasulullah, mereka akan berpindah tempat, ngontrak lagi, diketemukan lagi, pindah lagi seperti itu. Tidak mau. Itu karakternya seperti itu. Kok beda dengan zaman sekarang yang mengaku sebagai duriah Nabi, justru maksa, di framing habis-habisan. Tuh. Yang selanjutnya sahabat, ini yang paling parah. Menemukan ada pembelokan sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Tidak ada sosok yang terlibat dalam pembangunan atau penciptaan atau pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama lalu dimasukkan. Dan ini semakin parah lagi. Wah, akhirnya berbagai macam disiplin keilmuan dalam genetik dan lain-lain, akhirnya saya simpulkan, kok semua mereka sepakat bahwa Habaib ini bukan duriah Nabi. Klan Ba'lawi ini memang palsu, penyusup. Sampai terakhir saya bilang dari Nakobah Asrop yang ada di Mekah dan Madinah, di saat mau ada diskusi ilmiah tentang nasab Ba'lawi di UIN Semarang, itu Nakobah Asrop Mekah Madinah itu mau datang ke Indonesia. Karena statement dari mereka sudah jauh-jauh hari membidik. Mereka tahu bahwa ini cuma aku-akuan saja. Ya, cuma ngaku sepihak saja tanpa ada isbat pengakuan syahadah dari Nakobah Asrop Internasional yang benar-benar mencatat sebagai duriah Nabi. Mereka mengakui secara sepihak saja tanpa ada konfirmasi dan tidak disahkan dari pencatatan Nakobah Asrop Internasional yang sah. Karena Robitoh Alawiyah itu tidak ada kaitannya dengan Nakobah Asrop Internasional. Mereka independen. Dan bahkan dalam versi sejarah saya menemukan Robitoh Alawiyah ini dan diresmikannya sama Belanda. PBNU Nahdlatul Ulama 1926
1928 Rabithah Alawiyah baru dibangun, baru diresmikan, dibuat. Tujuannya apa? Untuk membackup pengaruh dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satunya. Ini perjalanan proses saya yang begitu lama untuk membuka hati saya bahwa benar-benar ini saya jangan sampai salah dalam mengambil sikap. Dan saya menemukan yang paling sulit dalam membedah nih hati saya supaya yakin saya tidak salah melangkah. Yang paling berat itu adalah doktrin-doktrin daripada ajengan, ustadz, ulama, kiai, termasuk dari beberapa Gus, salah satunya Gus Kausar. Wah, ya, termasuk kalau dari Bandung, dari Sumedang itu Abuya Muhyiddin, bahwa di pesantren-pesantren itu mempelajari kitab-kitab dari Ba'lawi, jadi seperti Sulam Taufik, ya, termasuk Minhajus Shawi yang kayak gitu ya. Ternyata saya menemukan jawabannya dari Mustasyar PCNU Kabupaten Bandung, bahwa pembatalan nasab ini katanya tidak ada kaitannya dengan ulama, keulamaan dari kaum Ba'lawi tidak ada kaitan. Ulama ya ulama, nasab ya nasab, itu dua sisi yang berbeda. Tidak ada pembatalan nasab dengan kewalian, karena faktor ulama dan kewalian itu tidak mesti harus dari duriah Nabi. Begitu sahabat. Dan itu saya semakin yakin dan mantap, ya, bahwa meskipun dibatalkan sebagai duriah Nabi, tetap tidak membatalkan keulamaannya, tidak membatalkan kewaliannya. Ini cukup adil dan ini cukup bijak. Dan saya memang benar yakin harus memutuskan saya lebih baik, mantap, dan khidmat di Nahdlatul Ulama saja. Ya, dan saya semakin mantap lagi untuk ikut terlibat dengan Laskar Sabilillah, ya, Gus Abbas Buntet, dan ikut juga perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena yang jelas-jelas ini organisasi dibentuk, ya, cinta NKRI, Nahdlatul Ulama, ya, tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama. Begitu sahabat, ya. Di saat Anda melihat video ini dan dianggap bermanfaat, silakan mau di-upload, silakan. Ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis, tak perlu harus bayar. Ya, semoga edukasi ini, ya, menjadi inspirasi kepada sahabat semuanya yang masih bimbang, yang masih ragu, takut salah. Itu prosesnya saya pelajari dari berbagai macam disiplin keilmuan yang tidak ada kaitannya dengan Kiai Iman, dan pasti akan menemukan jawaban yang sama persis seperti Kiai Iman. Jadi wahai para muhibin, ya, yang masih mencintai dan membela habaib mati-matian, tidak semuanya yang membatalkan klan Ba'lawi itu pasukannya Kiai Iman. Bukan, banyak sekali yang bergerak di Indonesia ini, ya mungkin hanya sekian persen. Nggak ada yang 50%. Yang paling banyak itu mereka menemukan dari berbagai macam sisi yang lain. Dia tidak yakin menemukan dalam versi sejarah. Ada yang tidak yakin habaib bukan duriah Nabi dari versi genetika, ya. Ada yang meyakini dari pernyataan Mufti Yaman. Mufti Yaman itu negara asalnya para habaib, dan mengeluarkan edaran kan, awalnya 25 marga bukan duriah Nabi, lalu bertambah menjadi 92 marga bukan duriah Nabi, dan terus akan bertambah lagi. Ya akhirnya semuanya rungkad. Tidak main-main. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.